Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saiful Bupati selaku pengampu pendidikan Pancasila yang saya banggakan teman-teman ES1. Kami di sini mau mempresentasikan tentang tujuan hidup. Langsung saja ke materi yang akan disampaikan. Ideologi Pancasila adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Hal ini diakui sebagai ideologi negara resmi Indonesia dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal. Ideologi terbuka merupakan bentuk ideologi yang tidak dimutlakkan dan terlahir dari hasil kesepakatan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran dan akselerasi dari masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan cita-cita untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif. Meski Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat dinamis, namun hal itu tidak mengubah sedikit pun nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar dan dapat berinteraksi dengan perkembangan atau perubahan zaman. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan dan persatuan, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya, memberikan kemauan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia, menerangi dan mengawasi keadaan, serta kritis kepada adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Sebagai pedoman bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam upaya menjaga keutuhan negara dan memperbaiki kehidupan dari bangsa Indonesia. Makna ideologi Pancasila. Pancasila selain berkedudukan sebagai dasar negara, juga berkedudukan sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Sehingga makna Pancasila dari ketetapan tersebut bahwa nilai-nilai yang tercantum dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai ideologi mempunyai makna sebagai berikut. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama dan oleh karena itu menjadi salah satu sarana pemersatu integrasi masyarakat Indonesia. Kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila adalah posisi atau tempat Pancasila dalam tatanan kehidupan bangsa dan bernegara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila adalah sumber hukum dasar nasional. Artinya, semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, kedudukan Pancasila juga dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan cita-cita dan jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu ciri khas atau karakteristik bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain.
Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu kristalisasi pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang membentuk sikap, watak, perilaku, norma, dan etika bangsa. Terus yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara, yaitu landasan atau fondasi yang menentukan arah dan tujuan negara Indonesia. Terus yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, yaitu kesepakatan para pendiri negara untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang harus dilaksanakan, dipelihara, dan dilestarikan. Yang terakhir yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu gambaran ideal atau harapan bangsa Indonesia yang ingin dicapai melalui perjuangan bersama. Lanjut, Pancasila dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Fungsi Pancasila dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, yaitu memberikan petunjuk atau arahan bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai luhur. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara, yaitu memberikan landasan atau acuan bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan konstitusi. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu memberikan asas atau prinsip bagi pembentukan hukum di Indonesia yang harus menghormati hak asasi manusia dan keadilan sosial. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi nasional, yaitu memberikan visi atau pandangan tentang sistem kenegaraan dan kemasyarakatan yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi lainnya di dunia. Berikut adalah perbandingan antara ideologi Pancasila dengan beberapa ideologi yang lain. Yang pertama, agama. Pancasila memiliki keyakinan terhadap kebebasan untuk memilih agama. Agama tersebut kemudian haruslah untuk dapat menjiwai dan dia dalam kehidupan, baik itu bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Sosialisme memiliki keyakinan bahwa agama haruslah mendorong keberagaman, berkembangnya kebersamaan. Komunisme memiliki keyakinan bahwa agama haruslah dijauhkan dari masyarakat. Liberalisme memiliki keyakinan bahwa agama adalah sebuah urusan pribadi. Politik hukum. Pancasila, demokrasi Pancasila pun dibuat sehingga untuk dapat menjunjung keadilan. Sosialisme, demokrasi haruslah untuk kolektivitas lebih mengutamakan kebersamaan. Komunisme, demokrasi rakyat yang berkuasa hanyalah satu parpol. Liberalisme, demokrasi liberal, hukum digunakan untuk melindungi individu. Dalam bidang ekonomi, Pancasila pernah hadir untuk tidak terjadi sebuah monopoli yang dimana akan merugikan masyarakat luas. Sosialisme, peran negara kecil. Komunisme, peran negara sangatlah besar. Hal ini terjadi demi kolektivitas. Liberalisme, peran negara sangat kecil. Di sini swasta dapat mendominasi. Cukup sekian dari kelompok kami. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.